Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara posting ke buku besar untuk soal UKK tahun pelajaran 2021-2022, yaitu soal paket 3 PT Jaya Tama. Metode yang digunakan adalah metode average atau rata-rata. Sebelum saya mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk melakukan proses posting ke buku besar, data yang kamu butuhkan adalah kamu membutuhkan data neraca saldo awal ya atau neraca per 30 November 2021. Kemudian kamu juga membutuhkan data rekapitulasi jurnal. Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Nah, ini adalah data rekapitulasi sales jurnal ya. Kemudian data rekapitulasi purchase jurnal. Kemudian data rekapitulasi general jurnal, data rekapitulasi cash receipt jurnal, dan data rekapitulasi cash payment jurnal. Ya. Dan ini adalah data neraca per 30 November 2021 milik PT Jaya Tama ya. Untuk posting ke buku besar, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu harus memindahkan terlebih dahulu data neraca per 30 November 2021 ini ke dalam buku besar yang dijadikan sebagai saldo awal ya. Caranya di sebelah kiri ini adalah neraca per 30 November 2021 dan di sebelah kanan ini adalah general ledger atau buku besar milik PT Jaya Tama ya. Jadi caranya yang pertama kita akan memindahkan terlebih dahulu neraca per 30 November 2021 ini. Data per 30 November 2021 ini dijadikan sebagai saldo per 1 Desember ya. Jadi caranya yang pertama kita akan mencatat saldo cash in bank ya. 875.721.100 ya. Ini akan kita pindahkan sebagai saldo awal cash in bank. Kita buat di sini di buku besar cash in bank dengan kode akun 11101. Yang pertama tahun dan bulannya. Kemudian tanggalnya tanggal 1, deskripsinya diisi dengan saldo, referensinya kita checklist ya karena ini merupakan saldo awal. Kemudian nilainya letakkan di balance sebelah debit senilai 875.721.100. Berikutnya kita akan memindahkan saldo petty cash senilai 10 juta ya. Kita pindahkan. Sama kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu, kemudian tanggal, deskripsinya saldo, referensinya kita checklist, letakkan nilainya di balance sebelah debit 10 juta. Berikutnya kita akan memindahkan saldo account receivable 696.850.000 ya. Kita buat di sini di buku besar account receivable tahun dan bulannya, kemudian tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, kemudian balance-nya debit senilai 696.850.000. Berikutnya kita akan memindahkan saldo allowance nilainya 6.968.500 di sebelah kredit. Kita buat di sini tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya letakkan di balance sebelah kredit 6.968.500 ya. Berikutnya kita akan memindahkan saldo other receivable ya. Nilainya 1.875.000. Kita buat di sini di buku besar other receivable tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya tanggal 1, deskripsinya saldo, referensinya checklist, nilainya letakkan di sebelah debit 1.875.000. Berikutnya merchandise inventory ya. Kita lihat di sini saldo merchandise inventory 432.187.500. Kita buat tahun dan bulannya. Tanggalnya tanggal 1, deskripsinya diisi dengan saldo, referensinya checklist,
Nilainya letakkan di balance sebelah debit ya, senilai 432.187.500. Ya. Berikutnya ini kita pindahkan semua saldonya ya, yang ada di neraca per 30 November ini sampai dengan saldo interest expense. Yang terakhir ada other expense, saldonya 0. Ya. Jadi di sini kita lihat di buku besar semua saldo awal sudah terisi. Kalau udah, berikutnya kita baru memposting data dari rekapitulasi tiap jurnal ya. Yang pertama kita akan memindahkan data dari select jurnal. Di sini kita cukup kolom rekapitulasinya saja ya. Jadi lihat di sini yang pertama ada nomor akun 11201. Kita cari kode akun 11201. Ini 11201 ya. Kita buat di sini tanggal 31 Desember. Deskripsinya diisi dengan sales jurnal. Referensinya diisi dengan halaman jurnal yaitu halaman 1 ya. Ini halaman jurnalnya halaman 1. Kemudian nilainya di rekapitulasi ini ada di sebelah debit. Letakkan di sebelah debit. Ya. Kemudian untuk balance-nya debit ketemu debit berarti dijumlahkan. 1.501.018.750. Berikutnya di sebelah kreditnya kita di sini membutuhkan akun 41101. Kita cari kode akun 41101. Ya, ada sales of merchandise. Kita buat di sini tanggal 31 Desember. Deskripsinya diisi dengan sales jurnal. Referensinya 1, kemudian nilainya ada di kredit ya, 731.062.500. Kredit ketemu kredit berarti dijumlahkan ya. Berikutnya kita membutuhkan akun 21204. Ya. Kita cari akun 21204. Ada fade out di sini. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan sales jurnal. Referensinya halaman sales jurnal yaitu halaman 1. Nilainya ada di kredit 73.106.250. Sehingga saldonya menjadi saldo kredit. Nah, berikutnya kalau sudah kita ke purchase jurnal. Berikutnya kalau sudah kita ke purchase jurnal. Untuk purchase jurnal kita sama fokus ke dalam kolom rekapitulasi ya. Yang pertama di sini kita membutuhkan akun 11301. Kita cari kode akun 11301. Ada merchandise inventory. Kita buat di sini tanggal 31 Desember. Deskripsinya diisi dengan purchase jurnal. Referensinya 1, artinya halaman 1. Nilainya ada di sebelah debit. 567.759.500. Debit ketemu debit berarti dijumlahkan. Berikutnya kita butuh kode akun 11401. Kita cari kode akun 11401. Ya, ada fade in. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya purchase jurnal, referensinya 1. Nilainya ada di debit senilai 56.775.950. Balance-nya menjadi balance debit dengan nilai yang sama. Berikutnya kreditnya ada kode akun 21201. Kita cari kode akun 21201. Ada account payable. Kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan PJ atau purchase journal, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di kredit 624.435.000. Kemudian kredit ketemu kredit berarti dijumlahkan ya. Nilainya jadi 1.247.754.200. Kalau udah kita ke general journal. Ingat kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Ya,
Kita pindahkan. Yang pertama kita butuh akun 51101. Kita cari kode akun 51101 di buku besar atau general ledger. Ada cost of goods sold ya. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan general journal. Referensinya 1 atau halaman 1. Nilainya ada di sebelah debit ya. 522.282.521. Debit ketemu debit berarti dijumlahkan ya. Nilainya menjadi 6.034.470.021 rupiah. Berikutnya kita ke nomor akun 41103. Kita cari kode akun 41103 ya. Sales retur. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya general journal atau GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 14 juta. Debit ketemu debit berarti ditambahkan 38.062.500. Berikutnya nomor akun 21204. Kita cari kode akun 21204 ya. Ada fade out di sini, kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya di debit 1.400.000. Kredit ketemu debit berarti kita kurangi ya. Berikutnya nomor akun 11301. Nilainya 10 juta ya. Kita cari akun 11301. Ada Mercedes inventory, kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsi GJ, referensinya 1. Nilainya ada di sebelah debit 10 juta. Debit ketemu debit berarti dijumlahkan ya. Berikutnya 11301 ada lagi di sebelah kredit. Ya, kita buat di sebelah kredit tanggal 31, keterangan GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 542.293.521. Debit ketemu kredit berarti dikurangi jadi 467.653.479. Berikutnya kita ke kode akun 11202. Kita cari 11202. Ada allowance di sini ya. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya di debit 7.700.000. Kredit ketemu debit berarti dikurangi. Besaran sisi debit berarti selisihnya akan ada di sebelah debit ya, senilai 731.500. Berikutnya kita akan memposting kode akun 21201. Nilainya ada di sebelah debit senilai 22.012.100 ya, akun payable. Kita buat tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya di debit 22.012.100. Kredit ketemu debit berarti dikurangi ya, nilainya menjadi 1.225.742.100. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11201. Kita cari kode akun 11201. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit senilai 23.100.000. Debit ketemu kredit berarti dikurangi. Ya. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 51101. Kita cari kode akun 51101. Kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit senilai 10 juta. Debit ketemu kredit berarti dikurangi. Ya. Berikutnya yang terakhir untuk general journal kita akan memindahkan kode akun 11401. Kita cari kode akun 11401.
ya. Kita buat di sini tanggal 31, kemudian keterangannya diisi dengan atau deskripsinya diisi dengan GJ, referensinya 1, nilainya di sebelah kredit senilai 2.100.100. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Ya. Kalau sudah, berikutnya kita akan memindahkan data dari rekapitulasi cash receipt journal, ya. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Untuk cash receipt journal, ya. Yang pertama kita butuh kode akun 11101. Nilainya di sebelah debit. Kita cari kode akun 11101. Ya. Cash in bank. Kita buat tanggal 31. Deskripsinya CRJ atau cash receipt journal, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. 952.642.125. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Ya. Berikutnya kita ke kode akun 41102, ya. Kita cari kode akun 41102. Ini kode akun 41102. Kita buat di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya cash receipt journal. Referensinya diisi dengan 1. Nilainya letakkan di sebelah debit senilai 4.995.375. Ya. Kemudian debit ketemu debit berarti ditambah 50.755.375. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11201. Kita cari kode akun 11201. Akun receivable di sini. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan cash receipt journal atau CRJ, referensinya 1. Nilainya letakkan di kredit, ya, senilai 955.762.500. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Terakhir untuk cash receipt journal, kita akan memindahkan kode akun 11203. Nilainya 1.875.000 di kredit. Maka kita cari kode akun 11203. Ya, ada receivable. Kita buat di sini tanggal 31. Kemudian saldonya kita isi dengan cash receipt journal, referensinya 1. Nilainya letakkan di kredit senilai 1.875.000. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi, nilainya jadi 0. Berikutnya kita akan memposting data rekapitulasi cash payment journal, ya. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Yang pertama kita akan memindahkan kode akun 21201, ya. Kita cari kode akun 21201. Ya, akun payable. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan cash payment journal atau CPJ, referensinya 1. Nilainya letakkan di sebelah debit, ya, senilai 893.884.750. Kredit ketemu debit berarti dikurangi, ya. Nilainya letakkan di kredit karena besaran saldo kredit. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 21202. Kita cari kode akun 21202, ya. Ada accurate expense. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit senilai 31.250.000. Kredit ketemu debit berarti dikurangi, nilainya menjadi 0. Berikutnya kita akan mencari kode akun 22101. Ya. Kita cari 22101. Ada bank loan. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya di sebelah debit senilai 9 juta. Balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi. Besaran sisi kredit berarti sisinya di kredit. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 91101. Kita cari kode akun 91101.
91101 ya. Ada interest expense di sini. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya di sebelah debit senilai 4.950.000. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Jadi 59.400.000. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 61111. Ya, kita cari kode akun 61111. Di sini ada electricity, telepon, water expense ya. Kita buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit senilai 2.625.000. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11102 ya. Kita cari kode akun 11102. Ada petty cash di sini. Kita buat ya, tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan CPJ, referensinya 1. Nilainya senilai 3.993.750 di sebelah debit. Kita pindahkan ke sebelah debit. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Ya, jadi 13.993.750. Kalau udah, berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11101 ya. Kita cari kode akun 11101. Ada cash in bank di sini ya. Kita buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit ya, senilai 935.927.250. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 892.435.975. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 51102 ya. Kita cari kode akun 51102. Ada purchase diskon di sini. Kita buat tanggal 31, kemudian CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit senilai 9.776.250. Balance-nya kredit ketemu kredit berarti ditambahkan ya. Jadi 34.888.550. Terakhir kita akan memposting data dari petty cash. Kita fokus ke dalam kolom rekapitulasi. Yang pertama kita akan posting kode akun 11302. Kita cari kode akun 11302. Ada office supply ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PC atau petty cash, referensinya diisi dengan halaman petty cash yaitu halaman 1. Nilainya letakkan di sebelah debit ya, karena di rekapitulasi ini ada di debit 2.218.750. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan posting kode akun 61103. Kita cari kode akun 61103. Ada advertising expense di sini ya. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya diisi dengan PC, referensinya diisi dengan 1. Kemudian nilainya letakkan di sebelah debit senilai 625.000. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan memposting kode akun 61105. Kita cari kode akun 61105 ya, ada maintain expense. Kita buat tanggalnya tanggal 1, deskripsinya adalah PC, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit senilai 650.000 ya. Kemudian balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 61106.
ya, 500.000 di sebelah debit. Kita cari kode akun 61106, ada newspaper and tabloid expense. Kita buat tanggalnya tanggal 31, deskripsinya PC, referensinya 1, nilainya di debit senilai 500.000. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah jadi 6 juta. Terakhir, kita akan memindahkan kode akun 11201 ya. Kita cari kode akun 11201. Ya, ada petty cash, kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan PC atau petty cash, referensinya 1, nilainya ada di sebelah kredit senilai 3.993.750. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi. Nilainya menjadi 10 juta. Nah, setelah kita selesai memindahkan data rekapitulasi jurnal ini ke dalam buku besar, berikutnya kita akan menyusun neraca saldo per 31 Desember 2021 ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah lembar kerja untuk trial balance ya atau neraca saldo per 31 Desember 2021 milik PT Jaya Tama. Untuk nilainya ini diambil dari saldo akhir buku besar ya. Jadi yang kita pindahkan ke trial balance atau neraca saldo ini adalah saldo akhir dari buku besar ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama untuk cash in bank ya dengan kode akun 11101, ini saldo akhirnya senilai 892.435.975. Ada di sebelah debit. Kita pindahkan di sebelah debit nilainya. Berikutnya yang kedua ada petty cash, saldo akhirnya ada 10 juta. Kita pindahkan ke trial balance, di sebelah debit juga 10 juta. Berikutnya ada account receivable, saldo akhirnya 522.156.250. Kita pindahkan ke debit akun account receivable. Berikutnya allowance. Allowance ini saldonya ada di sebelah debit senilai 731.500. Kita pindahkan ke kolom trial balance ini, sebelah debit. 731.500. Berikutnya ada receivable. Nilainya 0 ya. Maka di trial balance nilainya juga 0. Ya. Berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory ini saldo akhirnya 467.653.479. Kita pindahkan di sebelah debit dengan nilai yang sama. Berikutnya office supply ya, 3.743.750 kita pindahkan. Kemudian fade in kita pindahkan juga di debit 54.774.850. Kemudian prepaid pad 740.906.250. Kita pindahkan di sebelah debit juga. Ya, 740.906.250. Kemudian ada land 500 juta. Ya, kita buat di sini di debit land 500 juta. Kemudian ada building 1.250 di sebelah debit. Kita buat di sebelah debit building 1.250. Kemudian ada accumulated depreciation building 166 juta ya di sebelah kredit. Kita letakkan nilainya di kredit juga. Ya, jadi kalau dia di debit letakkan di debit, kalau di kredit letakkan di kredit, ya. Berikutnya ada office equipment di sebelah debit. Kita letakkan nilainya juga di sebelah debit. 150 juta. Berikutnya
Berikutnya accumulate depreciation of equipment ada di kredit 29.050.000. Kita pindahkan nilainya juga di sebelah kredit 29.050.000. Ya. Jadi semua saldo akhir ini kita pindahkan ke dalam trial balance ya, atau neraca per 30 November ya. Semua saldo akhir ini kita pindahkan semua. Sampai dengan saldo yang paling akhir, yaitu ada akun other expense. Ada akun other expense ya. Di sini yang ada nilainya adalah interest expense. Kita pindahkan semua. Ya. Pindahkan semua nilainya, bisa terlihat di sini. Nih, setelah saya pindahkan semua ya. Ada interest expense senilai 59.004.000. Ya, bisa kita cek di sini. Kita lihat di sini untuk bank cak ada 607.500. Kemudian untuk akun other revenue ada 1.327.000 ya. Jadi sudah kita pindahkan semua. Kalau sudah, ini kolomnya kita jumlahkan ya, kolom debit kreditnya. Jadi ini kita jumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan, ini nilainya menjadi sisi debitnya nilainya menjadi 11.488.934.020. Begitu juga dengan sisi kreditnya. Ini harus kita jumlahkan juga ya. Ini harus kita jumlahkan juga. Kalau kita jumlahkan nilainya menjadi 11.488.934.020. Ya, jadi jumlahnya harus sama. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.